Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita karunia-Nya hingga kita bisa berkumpul di room Zoom kali ini. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku penerus risalahnya hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Dindin Ridwanuddin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia MISD dan teman-teman yang saya banggakan. Kami di sini dari kelompok 3 akan berpresentasi dengan pembahasan kalimat sapaan, di mana untuk anggotanya terdapat saya, Erika Adeaning Nirvananda sebagai moderator dan presentator, dan rekan saya, Nuriska Sabila sebagai presentator. Oke, untuk pembahasan kali ini, kita ada 6 poin pembahasan. Yang pertama itu terdapat pengertian kalimat sapaan, jenis-jenis kalimat sapaan, ciri-ciri kalimat sapaan, contoh kalimat sapaan dengan kalimat sapaan untuk teman sebaya, dan kalimat sapaan untuk orang yang lebih tua. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kalimat sapaan, akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, jadi pengertian kalimat sapaan ini kita menemukan 5 pendapat. Yang pertama itu ada menurut KBBI, di mana menurut KBBI, sapaan adalah ajakan atau bercakap, teguran, ataupun ucapan. Nah, kata sapaan ini juga merupakan kata atau frasa untuk saling merujuk dalam pembicaraan. Pembicaraan dan yang berbeda-beda menurut sifat hubungan antara pembicara seperti Anda, Ibu, dan saudara. Lalu ada menurut Kradilaksana, di mana menurut beliau kata sapaan merajuk pada kata atau ungkapan yang dipakai untuk menyebut dan memanggil perilaku dalam suatu peristiwa bahasa. Adapun menurut Chair 1998 menyatakan bahwa kalimat sapaan adalah kata-kata yang digunakan untuk menyapa, mengatur, menyebut orang kedua atau orang yang diajak bicara. Lalu selanjutnya ada menurut Misnawati 2013. Misnawati 2013 berpendapat bahwa kata sapaan yaitu morfem, kata atau frase yang digunakan untuk membentuk kata dalam pembicaraan yang berbeda-beda menurut sifat dan hubungan antara bicaranya. Dan yang terakhir, menurut Dindin 2018. Nah, menurut beliau, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak bicara, atau orang kedua, atau menggantikan orang ketiga. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalimat sapaan itu adalah kata atau frasa, atau bahkan bisa juga disebut dengan ungkapan yang digunakan untuk berbagai tujuan dalam komunikasi. Nah, sapaan ini juga berfungsi sebagai ajakan untuk berbicara, teguran, ucapan, serta sebagai cara untuk merujuk kepada orang lain dalam percakapan. Nah, lalu ternyata dalam kalimat
sapaan juga, di sini kita menemukan dua fungsi kalimat sapaan. Belum. Nah, jadi fungsi pada kalimat sapaan ini kita menemukan dua fungsi. Yang pertama itu fungsi konotatif, di mana fungsi ini bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak, menyuruh, memerintah, atau melarang. Nah, fungsi ini memiliki fungsi sebagai pengungkapan keinginan yang langsung dilakukan atau dipikirkan oleh mitra tutur. Gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi konotatif ini bertujuan untuk perintah, anjuran, ajakan, dan larangan kepada mitra tutur melakukan sesuatu. Nah, fungsi ini juga bertumpu pada penerima pesan agar mengikuti kehendak dari penutur. Nah, lalu fungsi yang kedua itu yaitu fungsi fatis, di mana fungsi ini sebagai pembuka, pembentuk, pemelihara hubungan atau kontak antara penutur dengan mitra tutur. Nah, tidak harus ada tindakan di sini, tidak harus ada tindakan atau reaksi yang harus dilakukan oleh mitra tutur sebagai tanggapan terhadap penutur. Boleh di next. Nah, lalu pembahasan berikutnya mengenai jenis kalimat sapaan. Nah, di sini kita menemukan beberapa jenis kalimat sapaan. Yang pertama itu ada sapaan nama diri. Nah, maksudnya di sini menurut Chair 1998 mendefinisikan nama diri sebagai kata-kata yang menunjukkan identitas atau pengenal dari pelaku dalam sebuah pertuturan. Contohnya itu kayak bisa digunakan dengan nama orang, tapi dengan cara disingkat. Misalkan yang tadinya namanya Lisa, misal, jadi Hai Lis, gitu. Seperti itu. Lalu misalkan yang namanya Azizah. Halo Azizah. Enggak, halo Zah, gitu. Atau halo Izah, gitu. Jadi di sini tuh menggunakan nama orang, tetapi digunakan dalam bentuk singkatannya. Dalam bentuk singkatnya maksudnya. Nah, lalu yang kedua itu ada sapaan promina persona. Nah, di mana sapaan promina persona ini sapaan yang menggunakan promina persona. Nah, promina persona ini digunakan untuk menyapa seseorang atau untuk menunjuk seseorang. Seperti itu. Nah, adapun menurut Alifah 2003 menerangkan bahwa promina persona tersebut akan terlihat ketika komunikasi terjadi dalam berbagai usia, jenis kelamin, atau status yang dimiliki seseorang. Jadi, di sini tergantung dengan usia, jenis kelamin, dan status seseorangnya. Lalu ada sapaan gelar. Nah, sapaan gelar ini bisa sering juga disebut dengan titel atau nama tambahan. Misalkan, oh iya, di sini juga sebagai predikat yang diperoleh seseorang, tentulah gelar melekat pada dengan nama diri seseorang. Jadi kita di sini menyapa seseorang dengan gelarnya gitu. Lalu ada sapaan, jabatan, dan pangkat. Nah, menurut Pia Tamrin, mengemukakan bahwa sapaan jabatan ini adalah kata-kata yang digunakan untuk menyapa orang yang memangku jabatan dalam organisasi. Misalkan kalau di kampus tuh misalkan kita ketemu sama pres, HMPS gitu, pres. Dia mah kayak halo, assalamualaikum pres gitu. Lalu yang kelima itu ada sapaan profesi. Nah, sapaan profesi ini ada di dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Nggak jarang dijumpai sama kita. Kataan sapa ini juga digunakan kepada orang-orang yang sudah saling akrab gitu, yang sudah kenal ya. Nah, lalu ada kata
sapaan nama perkerabatan. Nah, seperti bapak, terus eh, ibu, ataupun kakak gitu ya. Adik juga bisa saudara. Nah, misalkan kita contohkan terkait eh, kata sapaan untuk nama perkerabatan untuk ayah. Misalkan gini contohnya, Pak, besok Siti harus membawa buku tulis baru sebuah. Oh, iya, jadi seperti itu ya. Jadi hanya Pak gitu. Ataupun Bapak juga bisa ya. Atau bisa jadi kayak selamat pagi Pak gitu. Itu juga sama ya. Itu adalah kata sapaan nama perkerabatan untuk Bapak. Lalu untuk Ibu. Nah, untuk Ibu biasanya ini Bu ya. Kita panggilnya biasa Bu. Misalkan Bu, mengapa Ibu menangis gitu. Lanjut, ada kakak. Nah, kakak ini biasanya saudara yang lebih tua ya, baik laki-laki maupun perempuan. Misalkan contohnya, kakak, bolehkah aku ikut dengan kakak? Gitu. Nah, lalu ada dengan adik. Nah, adik juga sama, jadi adik itu saudara yang lebih muda, laki-laki maupun perempuan. Misalkan contohnya, Dik, tolong ambilkan kakak buku kamus itu, seperti itu. Nah, lalu untuk saudara. Nah, kata perkerabatan saudara ini biasanya berfungsi sebagai kata sapaan yang digunakan terhadap orang-orang yang diperkirakan sebaya usianya. Gitu ya. Oke, next. Belum. Iya, sudah. Oke, next. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri kalimat sapaan. Yang pertama itu ada penulisan huruf awal menggunakan huruf kapital. Nah, misalkan contohnya, ya, kami berangkat ke sekolah dulu ya, gitu. Nah, kata ya itu kan ayah. Nah, y-nya itu harus huruf besar ya. Lalu ada misalkan, silahkan masuk Bu. Nah, kata dari Bu-nya itu, B-nya itu hurufnya besar. Nah, lalu ada sesuai situasi atau kondisi percakapan. Nah, di sini bisa diikuti nama diri ya. Nama diri. Jadi misalkan kita memanggil nama Bu Siti. Nah, B-nya itu besar, Siti S-nya itu karena nama orang, S-nya itu harus besar ya. Nah, lalu yang ketiga itu ada dipengaruhi oleh adat istiadat. Lalu ada pemilihan bentuk kata sapaan dipengaruhi oleh status. Seperti itu. Bisa dilanjut? Oke, nah pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nuriska Sabila. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada contoh kalimat sapaan. Nah, sebelumnya kan sudah dibahas juga ya. Contoh-contoh. Nah, di sini saya ingin menambahkan kembali contoh-contoh dari kalimat sapaan. Yang pertama itu ada contoh, yang pertama itu untuk Ida. Ida ini dia dipanggil oleh gurunya, gurunya memanggil Ida, Ida, mana pekerjaan rumahmu? Coba bawa kemari. Saya guru kepada Ida. Nah, Ida di sini ini menjadi contoh kalimat sapaan nama diri. Kemudian yang selanjutnya ada, ya bolehkah Ani belajar berenang? Tanya Ani kepada ayahnya. Nah, di sini ayahnya itu termasuk ke dalam contoh kalimat sapaan nama perkerabatan. Dan ada lagi, Bu, kemarin saya tidak sekolah karena sakit perut, kata Tuti kepada ibu guru. Nah, Bu-nya di sini maksudnya itu ibu guru, yang mana itu merupakan sapaan profesi. Kemudian yang selanjutnya ada Kak Seto.
saya ingin Kak Seto, saya ingin minta tanda tangan kakak, seru adik kepada Kak Seto. Nah, di sini juga sama ya, kaknya itu termasuk contoh kalimat sapaan nama diri. Kemudian yang selanjutnya ada di diksi. Diksi, tunggu saya sebentar, kata Ida, murid kelas 6 kepada Sri, murid kelas 3. Nah, di sini di sini termasuk ke dalam sapaan nama berkerabatan. Nah, yang terakhir itu ada saudara-saudaraku sekalian, mari kita ikuti acara berikutnya. Nah, saudara-saudara di sini itu maksudnya kata sapaan perkerabatan saudara. Kemudian yang terakhir ada bagaimana dokter keadaan kakek. Di sini sapaannya itu adalah dokter. Dokter di sini itu termasuk sapaan contoh kalimat, contoh kata sapaan profesi. Selanjutnya ada contoh kalimat sapaan untuk teman sebaya. Nah, karena teman sebaya itu biasanya seumuran dengan kita, maka untuk kalimat sapaannya itu kita bisa memanggilnya dengan panggilan nama, sebutan namanya. Contohnya di sini ada percakapan antara Ani dengan temannya. Jadi dia menyapa, "Hai Ani, apa kabar?" Kemudian Ani menjawab, "Kabar baik." Kemudian ada lagi contoh Arif. Di sini Arif menyapa temannya. Temannya menyapa Arif. "Rif, saya pulang duluan ya." Kemudian Arif menjawab, "Terima kasih, lain kali main lagi ya ke sini." Selanjutnya ada kalimat sapaan untuk orang yang lebih tua. Nah, yang pertama itu ada Mas Andika mau berangkat. Mas Andika mau berangkat kuliah. Nah, kata masnya di sini itu merupakan kata sapaan untuk menyapa orang laki-laki yang lebih tua. Juga untuk bertujuan untuk menunjukkan rasa hormat. Kemudian juga bisa kita menyapa, misalnya menyapa kakek. Assalamualaikum kek, gitu. Kemudian yang selanjutnya ada contoh kalimat sapaan duluan kak. Nah, kata kakak atau kak di sini adalah kata sapaan untuk laki-laki atau perempuan yang lebih senior atau kakak tingkat kita misalnya. Ya, untuk digunakan juga untuk menunjukkan rasa hormat kita pada orang yang lebih tua. Kemudian selanjutnya ada selamat sore Pak. Nah, selamat sore Pak. Pak di sini maksudnya Pak Guru diucapkan ketika bertemu Pak Guru di sore hari. Nah, untuk mengucapkan kalimat sapaan yang menggunakan selamat, kata selamat di awalnya itu harus disesuaikan dengan kondisinya, waktunya. Kalau kita bertemunya sore hari, berarti kita ucapkan selamat sore. Kemudian kalau kita bertemunya pagi hari, berarti kita mengucapkan selamat pagi. Seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada ketika diberi hadiah karena juara. Misalnya di sini ada percakapan antara Bapak dengan Nita. Bapak mengucapkan, "Nita, selamat ya, kamu berhasil menjadi juara." Kemudian Nita mengucapkan terima kasih kepada bapaknya. Nah, yang kelima itu ketika lewat di depan orang yang lebih tua. Kita harus, di sini ada percakapan antara Nita dengan ibu. Jadi ketika lewat di depan orang yang lebih tua, itu kita harus permisi, menyapa dengan mengucapkan permisi. Di sini Nita mengucapkan permisi Bu, lalu ibu menjawab silahkan. Ya, mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Noriska Sabila atas pemaparan materinya. Selanjutnya, kita pembacaan kesimpulan. Boleh di next. Nah, jadi kesimpulan pada pemaparan materi kali ini,
adalah kalimat sapaan merupakan bentuk bahasa yang digunakan untuk merujuk kepada mitra bicara dalam percakapan langsung, terutama kepada orang kedua atau orang yang diajak bicara. Ada di sini ada dua fungsi dalam kalimat sapaan itu. Yang pertama itu ada konotatif, di mana konotatif ini untuk menarik perhatian mitra bicara, dan fungsi fatis untuk menyatakan hubungan atau posisi antara pembicara. Lalu ada jenis-jenis kalimat sapaan juga, yaitu ada sapaan nama diri, sapaan promina persona, sapaan gelar, sapaan jabatan, dan pangkat, serta sapaan profesi. Nah, ciri-ciri kalimat sapaan juga termasuk penggunaan huruf kapital pada huruf awal gitu. Lalu kesesuaian dengan situasi percakapan, pengaruh adat istiadat, dan memilih bentuk kata sapaan berdasarkan situasi sosial. Nah, untuk contoh kalimat sapaan juga dapat dibedakan antara formal dan tidak formal. Kalimat sapaan yang digunakan untuk teman sebaya itu biasanya cenderung tidak formal ya, sedangkan untuk orang yang lebih tua atau memiliki posisi yang lebih tinggi umumnya menggunakan kalimat formal untuk menjaga kesopanan. Seperti itu. Boleh di next. Oke, nanti untuk waktu berdiskusinya kita akan di next ke di depan di depan kelas bersama teman-teman ya. Boleh di next. Nah, oke. Mungkin terima kasih, itu saja dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.